Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang kami nikmati setiap hari. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Yeskiel pasal 45 ayat 9 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, epa yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah epa dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu epa ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu satu sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sikal ya 10 sikal. Dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 epa dari sehomer gandum dan 1/6 epa dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada Raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan: bertobatlah dan berbaliklah dari segala kejahatan. Yeskiel 18 ayat 30. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini dinubuatkan Yehezkiel kepada orang Israel semasi di pembuangan Babel, kira-kira tahun 590 sebelum Masehi. Berarti nubuatan ini hampir 3000 tahun yang lalu. Namun masih tetap kontekstual atau relevan untuk menuntun hidup kita menjalani hari-hari yang Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Saudaraku, bentuk-bentuk kejahatan di zamannya Yeskiel bernubuat tidak jauh beda dengan kejahatan-kejahatan yang ada sekarang ini, di zaman ini. Kejahatan-kejahatan di zaman Yeskiel bernubuat antara lain raja dan anak raja dan istri raja menindas umat Israel, menindas rakyat kecil yang tak berdaya, rakyat yang lemah, seperti Raja Ahab yang merampas kebun anggur Nabot, seorang umat Israel yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan untuk melawan.
1 Raja-Raja 21 ayat 12, ayat 13 tambah 19. Peristiwa semacam ini saudaraku sangat sering kita jumpai sekarang ini. Orang kuat menindas orang lemah. Orang yang mempunyai kekuasaan merampas milik orang lemah dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan Isabel istri Raja Ahab yang menuduh Nabot mengutuk Allah dan Raja. Untuk mendukung tuduhannya, Isabel memanggil 2 orang dursila. 2 orang dursila atau 2 orang jahat untuk menjadi saksi bahwa Nabot mengutuk Allah dan Raja. Sehingga orang banyak membawa Nabot keluar dan melemparinya dengan batu sampai mati. Demikianlah cara Isabel untuk merampas kebun anggur Nabot yang sangat diinginkan Raja Ahab suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara masih mengingat Raja Saul yang mengejar Daud, hambanya sendiri yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki kekuatan, dan perawakannya pun sangat kecil. Namun Raja Saul menggerakkan 3.000 pasukan terpilih dan terlatih untuk menangkap Daud dan membunuhnya. 1 Samuel 26 ayat 19. Saudaraku, inilah beberapa contoh bagaimana raja-raja Israel dan kroni-kroninya merampas milik rakyatnya dan sekaligus untuk mengusir dari tanah miliknya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejahatan yang terjadi bukan hanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan raja-raja dan anak raja dan kroninya, juga kejahatan yang dilakukan orang Israel sendiri, seperti menggunakan alat timbangan, alat ukur yang tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya berlaku. Dengan kata lain, ukuran-ukuran yang digunakan telah dimanipulasi. Yeskiel 45 ayat 11. Tidak lagi sesuai dengan ukuran standar, di mana 1 epa 1/10 homer, tetapi yang digunakan 1 epa lebih kecil dari 1/10 homer. 1 bat sama dengan 1/10 homer, tetapi yang dipergunakan di bawah 1/10 homer. Adapun manipulasi ukuran ini dilakukan untuk memperoleh untung yang besar dalam setiap transaksi. Saudaraku, jika kita mau mengamati penggunaan alat-alat timbangan yang telah dimanipulasi, kita masih menemukannya sekarang ini. Saudaraku, penggunaan alat timbangan, penggunaan alat ukur yang dimanipulasi sungguh sangat meresahkan masyarakat yang harus dihentikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap kejahatan yang saya katakan di awal, Tuhan berfirman kepada raja-raja Israel dan orang Israel untuk menjauhkan diri dari berbagai kejahatan, seperti kekerasan, penganiayaan, perampasan, penipuan dalam penggunaan alat timbangan, dan berbagai kejahatan-kejahatan lain yang tidak saya sebutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal saya katakan firman Tuhan yang disampaikan Yeskiel ini hampir 3.000 tahun. Namun saudaraku, kejahatan terus bertambah dan makin sadis dan tidak berkurang. Saudaraku, mengapa kejahatan terus bertambah? Walaupun firman Tuhan telah diperdengarkan Yeskiel sejak tahun 590 sebelum Masehi, berarti hampir 3.000 tahun. Seharusnya sudah banyak orang yang bertobat. Tetapi nyatanya kejahatan makin bertambah dan semakin sadis.
Inikah yang dimaksud Nabi Yesaya yang mengatakan firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Saudaraku, sebagai orang beriman, kita jangan hanya mencari-cari kesalahan orang. Marilah kita sambut ajakan tema renungan ini. Bertobatlah dan berbaliklah dari segala kejahatanmu. Saudaraku, bertobatlah artinya berhenti melakukan kejahatan. Seperti yang saya katakan di awal, di mana raja-raja dan anaknya dan kroni-kroninya tidak lagi merampas milik umatnya atau rakyatnya. Raja tidak lagi mengusir atau menggusur rakyatnya dari tanah miliknya. Raja tidak lagi menganiaya umatnya, tetapi raja berbalik dengan melakukan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran yang dimaksud berteman kepada siapapun tanpa memandang perbedaan, berperilaku adil kepada siapapun, saling menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain, saling membantu yang sedang kesusahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu bangsa yang sejahtera jika rakyat atau umat bersama-sama rajanya berhenti melakukan kejahatan. Dengan kata lain, raja dan umatnya, raja dan rakyatnya bertobat dan berbalik dari segala kejahatan. Saudaraku, kita semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Apapun status sosial kita, semua kita orang berdosa. Oleh karena itu, saudara yang mengaku orang beriman, bertobatlah dan berbalik dari kejahatanmu dengan menjalani hidup saling mengasihi satu sama lain tanpa melihat, tanpa dibatasi oleh perbedaan. Mari kita awali hidup saling mengasihi. Dia awali dari diri sendiri dan keluarga. Marilah kita memohon keampunan dosa kita sebagaimana janji Tuhan 1 Yohanes 1:9 yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hiduplah saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.